Di tanah Jawa, pada masa kerajaan-kerajaan kuno, hiduplah seorang raja yang termasyhur bernama Prabu Brawijaya dari Majapahit. Kerajaannya luas, makmur, dan disegani. Namun, di balik kejayaan itu, ada satu kisah yang jarang diceritakan. Kisah tentang seorang tokoh yang kelak dikenal dengan nama Lembu Suro, makhluk setengah manusia dan setengah kerbau yang penuh amarah dan kesedihan. Lembu Suro bukanlah manusia biasa. Ia adalah putra dari seorang putri cantik bernama Dewi Andanawari yang dikutuk untuk melahirkan anak berwajah kerbau. Konon, kutukan itu berasal dari seorang resi yang murka karena Dewi Andanawari menolak cintanya. Dengan berat hati, sang putri menerima takdirnya dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang tubuhnya seperti manusia, tetapi kepalanya menyerupai kerbau. Meski memiliki wujud aneh, Lembu Suro tumbuh menjadi anak yang kuat dan berjiwa pemberani. Namun, ia sering menjadi bahan ejekan dan dipandang rendah oleh orang-orang di sekitarnya. Hanya ibunya yang selalu mencintainya dengan tulus. Saat beranjak dewasa, Lembu Suro menunjukkan kekuatan luar biasa. Ia mampu mengangkat batu sebesar bukit dan berlari secepat angin. Keberaniannya tak tertandingi, tetapi kesedihan selalu mengiringi langkahnya karena ia merasa tidak diterima di dunia manusia. Mendengar tentang kekuatan Lembu Suro, Prabu Brawijaya memanggilnya ke istana Majapahit. Ia menguji kesetiaan dan kekuatan Lembu Suro dengan berbagai ujian. Dengan kecerdikan dan keberaniannya, Lembu Suro berhasil mengatasi segala tantangan. Akhirnya, Prabu Brawijaya mengangkatnya sebagai patih kerajaan. Sebagai seorang patih, Lembu Suro menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ia menumpas para pemberontak, memperkuat pertahanan kerajaan, dan selalu setia pada Prabu Brawijaya. Namun, meski sudah berjasa besar, masih banyak orang di istana yang memandangnya rendah karena wujudnya yang menyeramkan. Hal ini membuat Lembu Suro sering merasakan kesepian. Kesetiaan Lembu Suro diuji ketika Prabu Brawijaya jatuh cinta kepada seorang putri cantik bernama Dewi Nawangsi. Namun, tanpa diketahui sang raja, Dewi Nawangsi justru mencintai Lembu Suro. Ketika hal ini diketahui oleh orang-orang di istana, fitnah mulai menyebar. Banyak orang iri dan tidak suka melihat Lembu Suro mendapatkan cinta dari seorang putri kerajaan. Para pejabat istana yang membenci Lembu Suro merancang siasat licik. Mereka melaporkan kepada Prabu Brawijaya bahwa Lembu Suro telah mengkhianati kepercayaan sang raja dengan berniat merebut Dewi Nawangsi untuk dirinya sendiri. Murka mendengar fitnah itu, Prabu Brawijaya menjatuhkan hukuman mati kepada Lembu Suro. Ketika pasukan Majapahit datang untuk menangkapnya, Lembu Suro yang merasa dikhianati dan dianiaya melepaskan seluruh amarahnya. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia menghancurkan banyak bangunan dan mengalahkan ratusan prajurit. Tubuhnya yang besar melompat ke atas gunung, menggetarkan tanah dengan langkahnya yang berat. Dalam pelariannya, Lembu Suro mendaki Gunung Kelut, sebuah gunung berapi yang terletak di perbatasan kerajaan. Di sanalah ia melepaskan seluruh kemarahannya. Dengan cakarnya, ia mencakar-cakar tanah dan menyebabkan getaran dahsyat. Api keluar dari mulutnya dan langit menjadi gelap. Legenda mengatakan bahwa amarah Lembu Suro begitu besar hingga ia tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Akhirnya, ia ditelan oleh Gunung Kelut, tetapi sebelum menghilang sepenuhnya, ia bersumpah bahwa ia akan kembali. Sejak saat itu,
masyarakat percaya bahwa setiap kali Gunung Kelut meletus, itu adalah tanda bahwa jiwa lembu suro masih marah dan ingin keluar dari tempat peristirahatannya. Waktu terus berlalu, kerajaan Majapahit pun runtuh, tetapi kisah lembu suro tetap hidup dalam ingatan masyarakat Jawa. Para petani dan penduduk sekitar Gunung Kelut sering mengadakan upacara adat untuk menenangkan arwah lembu suro. Mereka percaya bahwa dengan menghormatinya, mereka bisa menghindari bencana dan letusan yang dahsyat. Bahkan hingga saat ini, banyak yang percaya bahwa letusan Gunung Kelut tidak hanya berasal dari aktivitas vulkanik biasa, melainkan dari gejolak jiwa lembu suro yang terus berusaha keluar. Di beberapa daerah, nama lembu suro masih disebut dalam doa dan ritual, seakan-akan sang raksasa belum benar-benar pergi dari dunia ini. Legenda ini tidak hanya menjadi kisah peringatan tentang amarah dan pengkhianatan, tetapi juga tentang kehormatan, kesetiaan, dan harga diri. Sebuah pengingat bahwa kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan, tetapi tetaplah berpegang teguh pada prinsip yang benar. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika bumi kembali berguncang dan gunung berapi menyemburkan laharnya, itu adalah tanda bahwa lembu suro belum benar-benar menyerah pada dunia yang telah mengkhianatinya. Kisah lembu suro adalah kisah tentang kesetiaan, pengkhianatan, dan takdir yang tragis. Ia adalah sosok yang kuat dan setia, tetapi dunia menolaknya hanya karena wujudnya yang berbeda. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak menilai seseorang dari penampilan luarnya, karena yang lebih penting adalah hati dan kesetiaan yang dimiliki seseorang. Kini, Gunung Kelut masih berdiri megah, dan setiap letusannya menjadi pengingat bahwa di dalamnya tersimpan amarah seorang raksasa yang pernah dikhianati. Lembu suro mungkin telah lenyap dari dunia manusia, tetapi namanya akan selalu dikenang dalam legenda dan cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi.